Setelah kontroversi Ponpes Al Zaitun merebak, sejumlah pihak mengambil inisiatif untuk melaporkan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang ke Polri. Apa saja dugaan pidana yang dilaporkan? Apakah betul Panji Gumilang telah melakukan penodaan agama? Untuk membahasnya sudah bergabung dua pelapor Panji Gumilang, ada Ihsan Tanjung yang merupakan Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, kemudian Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, dan juga Pak Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan ke Pak Ihsan terlebih dahulu ya. Oke, Pak Ihsan sudah bergabung, Pak Ken juga sudah bergabung, Pak Khalil semuanya. Saya ke Pak Ken dulu. Pak Ken, tadi Anda melaporkan Panji Gumilang. Kenapa Anda mengambil inisiatif untuk melaporkan Panji Gumilang ke Polri? Ya, di samping kita pengen menghentikan langkah Panji Gumilang, kita juga berharap agar ini segera diusut. Kita semua sepakat bahwa Al Zaitun pimpinannya yaitu Panji Gumilang telah menyimpang dari agama, dan kita berharap juga MUI segera mengeluarkan fatwa, Kementerian Agama juga segera menindak, karena ini korbannya sangat banyak. Kalau tidak diberhentikan, ini akan menjadi polemik terus di masyarakat. Oke, bukti apa yang Anda bawa, Pak Ken? Bukti video yang sudah viral bahwa Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran bukan wahyu ilahi tapi perkataan Muhammad. Nah, ini kan sudah jelas bahwa yang selama ini kita dengarkan qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi seolah-olah Quran itu perkataan Nabi Muhammad gitu kan. Padahal Quran itu adalah wahyu ilahi. Ini sudah penyimpangan yang nyata gitu. Oke, baik. Sebelumnya juga ada Pak Ihsan ya yang sudah melaporkan duluan Panji Gumilang ke Polri. Sudah sampai mana proses hukumnya di penyidik Barreskrim Polri? Ya, saya saat ini di ruangan penyidik ya, lagi di BAP oleh penyidik. Kami laporan Jumat kemarin, tapi karena ini menjadi kasus atensi, jadi hari ini saya dengan dua orang saksi diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri, dan sampai saat ini saya masih dalam pemeriksaan di ruangan pemeriksa. Kita break sholat maghrib. Oke, baik. Pak Ihsan, siapa saja yang Anda hadirkan sebagai saksi untuk diperiksa hari ini? Ya, jadi saya melapor ke Barreskrim Mabes Polri dengan membuat surat kuasa yang saya berikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila. Ada puluhan advokat yang tergabung di situ, dan hari ini yang menjadi saksi adalah kawan-kawan rekan-rekan saya dari advokat yang melihat dan membuka serta memutar video yang diucapkan oleh saudara Panji Gumilang, diantaranya saudara Irwandi dan saudara Nanda yang merupakan pengurus dari forum advokat tersebutnya. Oke, jadi selain bukti video, adakah bukti konkret lainnya yang Anda bawa juga, Pak Ihsan? Sampai hari ini kita baru memulai dalam pemeriksaan ucapannya saudara Panji Gumilang. Jadi kita melaporkan tiga materi yang kita laporkan. Jadi nanti tiga materi ini barusan saya sampai pada poin pemeriksaan. Saat ini bukti yang kami bawa baru 3. Nah, untuk beberapa isu lain, buktinya masih kita dalami dari channel yang ada dari Al Zaitun. Tapi yang kami serahkan ke polisi baru 3 materi yang kami serahkan. Sedangkan yang lain tim kami sedang mencoba mentranskrip dan menyiapkan bahan-bahan, karena sumber ini kan dari channel YouTube-nya Al Zaitun, kemudian dikutip oleh beberapa channel lain dan disebarluaskan. Nah, dalam konteks pembuktian kita ingin merujuk ke sumber langsung. Nah, sumber langsungnya adalah channel yang ada di Al Zaitun. Nah, inilah yang sedang, karena itu bentuknya adalah kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan santri. Baik. Jadi ucapan-ucapan itu muncul dalam beberapa kegiatan yang kemudian
secara spesifik tidak menyampaikan konteks itu, tapi kita akan melihat berseliweran dalam media sosial yang sudah dipotong-potong oleh channel-channel yang kemudian mengutip apa yang ada dan bahkan itu Oke, Pak adalah Ihsan. kutipan dari kutipan yang kemudian viral di TikTok, dari Snack, dari Facebook, dari mana-mana. Jadi karena kami pengacara dan kita orang hukum, dalam konteks hukum kita tidak bisa bicara sumber yang kemudian belum bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Oleh karena ya, itu, karena ini baik. masuk ke ranah hukum, kita harus membuktikan dengan sumber-sumber bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, pemeriksaan saksi ahli akan dilakukan. Pak Holil, Bareskrim mengatakan juga akan meminta keterangan MUI sebagai ahli dalam kasus dugaan pidana Panji Gumilang. Apakah MUI juga sudah diambil keterangannya? Audionya belum muncul, Pak Holil? Masih belum terdengar? Pak Holil, apakah sudah dibuka audionya? Baik, belum ada. Kita ke narasumber yang lain. Pak Ken, saya kembali ke Anda lagi ya. Oke, Pak Ken. Nggak kedengeran suara saya, Mbak. Oh ya, baik. Pak Holil sudah terdengar. Jadi saya ulang kembali ya. Pak Ya. Holil, apakah Bareskrim Ya. juga sudah meminta keterangan MUI? Ya, kita sudah menerima surat tadi pagi di kantor MUI dari Bareskrim untuk minta keterangan ahli dari MUI. Dan MUI sudah menerima hadirnya langsung, tapi belum ada wawancara yang lebih lengkap. Dan di MUI sudah ditunjuk orang-orang yang akan memberikan penjelasan, keterangan tentang yang diminta oleh pihak kepolisian. Kita sudah menerima suratnya, tapi belum selesai untuk pemeriksaannya. Baru kita tadi bicara-bicara awal untuk menerima surat. Tapi MUI sudah merespon dengan nama-nama orang yang akan memberikan keterangan ahli kepada kepolisian. Oke, jadi akan ada beberapa nama ya dari MUI. Tapi Pak Holil, dari dua pelapor ini kan sama-sama melaporkan terkait dugaan penodaan agama, ujaran kebencian. Apakah MUI berpendapat betul telah terjadi penodaan agama oleh Panji Gumilang? Ya, indikasi itu ada, indikasi itu ya. Tinggal bagaimana nanti pendalamannya, termasuk indikasi kesesatan juga mungkin ada, dan ada indikasi penyimpangan juga mungkin ada. Sehingga nanti kita sesuai dengan video yang ada dari para pelapor, kemudian juga permintaan-permintaan barangkali video atau ucapan lain yang akan nanti diberikan oleh pihak kepolisian Bareskrim, tentu kita akan menjawab. Nanti kan ada jawaban yang disampaikan langsung, kemudian ditulis langsung sebagai jawaban tertulis oleh pihak pemeriksa atau pihak pewawancara nanti yang minta keterangan ahli dari MUI. Intinya MUI sudah siap dan MUI sudah mengutus orang-orangnya untuk memberikan jawaban saat nanti diminta keterangan ahli dari pihak kepolisian. Oke, sedikitnya MUI mengidentifikasi ada berapa Pak tindakan atau ucapan ajaran menyimpang yang disampaikan oleh Ponpes Al Zaitun ini? Jadi kalau kita melihat tidak semuanya itu mengarah kepada penodaan. Mungkin kontroversi iya, mungkin juga karena potongan-potongan videonya iya. Tapi ada beberapa yang memang itu mengarah pada penodaan agama, ada. Kemudian ada juga yang mengarah pada kesesatan. Jadi kalau penodaan itu ada pada penistaan agama ya. Tapi kalau kesesatan adalah mengartikan dari agama yang salah dan itu dengan sengaja tanpa dasar. Kalau penyimpangan itu lebih kepada suatu yang tidak boleh dalam agama tapi dilabrak. Yang menurut syariat itu tidak boleh tapi dianggap boleh padahal tidak ada dalil yang kuat. Nah, ada 3 identifikasi itu yang sudah ditemukan oleh tim peneliti kita. Meskipun tidak ketemu langsung, tetapi kita mendapatkan informasi ya yang cukup. Dan kalau secara pribadi sebenarnya orang-orang MUI sudah ketemu mulai awal ya dengan Panji Gumilang sudah ketemu, termasuk yang kemarin di Kedung Sate juga ketemu sebenarnya, cuma tidak teridentifikasi sebagai orang MUI gitu. Jadi sebenarnya kita ketemu. Kalau bilang tidak siap ketemu dan tidak mau ketemu, sebenarnya sudah ketika ngomong itu depannya adalah orang MUI gitu. Cuman Panji Gumilang tidak tahu itu gitu ya.
Oh, oke. Tapi yang secara kelembagaan yang terbuka begitu belum ada ya, Pak, memang? Ya, memang kita ngirim surat, kalau bilang bohong kita ngirim surat. Dan dari pihak sana ada balasan ke kita kalau tempat itu sampai 2020 akhir 23 itu tidak bisa menerima tamu karena sibuk. Kemudian juga kita ke sana lagi juga belum siap untuk ditemui, bahkan tim kita sudah di depannya. Bagi kita nggak ada masalah seperti itu. Dulu ketika kami melakukan hal yang sama kepada Mossadegh ketika ngaku Nabi, itu juga sama, nggak mau ketemu Ya. MUI. Dan saat itu Prof. Utang yang ketemu langsung atas nama intelektual sebagai profesor di atas nama MUI. Jadi sebenarnya MUI menemukan orang yang tidak mau ketemu itu dalam beberapa kasus pernah gitulah. Tidak hanya sekali ini, sudah pernah gitu. Tetapi kita tetap memproses karena kita punya SOP ya, bagaimana menghimpun informasi mulai tadi sekarang jejak digital ternyata asalkan utuh bisa dipertanggungjawabkan tentang validitasnya juga bisa dijadikan bukti sekarang. Kemudian juga kita dari teman-temannya, dari buku-buku atau wawancara orang sekitar, itu bisa juga dijadikan meskipun bukan primer ya. Buku kan bisa masuk primer ya, meskipun sekunder, cuman memang kalau bisa umpamanya dikonfrontasi. Tapi kami juga sudah menerima balasan tertulisnya yang tim investigasi dari Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat. Baik itu yang ditanyakan oleh pihak tim maupun yang jawabannya dari Panji Gumilang. Jadi sebenarnya beberapa hal kita sudah punya data lah ya untuk bisa mengambil sikap dari Majelis Ulama Indonesia, utamanya dalam waktu dekat karena sudah ada surat resmi ke MUI untuk menjawab hal-hal yang ditanyakan dari pihak kepolisian hasil dari laporan teman-teman yaitu Mas Ken dan Mas. Nah, terkait Iksan bahwa Tanjung. MUI akan segera mengambil sikap, Pak Holil, kami juga dengar informasi bahwa MUI akan segera mengeluarkan fatwa terkait Al Zaitun ini. Seperti apa fatwanya, kapan dikeluarkan, dan betulkah ada indikasi bahwa Panji Gumilang ini kebal hukum? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa di segmen selanjutnya sesaat lagi. Baik, pemirsa, kami akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan narasumber kami. Saya ke Pak Kholil lagi. Pak Kholil, jadi kapan fatwa mengenai Al Zaitun ini atau Panji Gumilang akan segera dikeluarkan? Mudah-mudahan pekan ini bisa keluar ya, meskipun di hari libur barangkali kita bisa memberikan jawaban kepada umat. Mudah-mudahan tidak ada halangan karena sedang di drafting oleh teman-teman yang tentunya juga mengumpulkan dari data-data yang dari penelitian, kemudian di drafting oleh teman-teman yang komprehensif dan cukup. Apakah cukup dengan satu fatwa atau dua fatwa, itu yang sedang dirangkai oleh teman-teman. Mudah-mudahan bisa kekejar sehingga dalam waktu cepat untuk memberi jawaban kepada masyarakat, termasuk memberi jawaban kepada penegak hukum. Karena itu juga ditunggu oleh beberapa penegak hukum untuk memberikan jawaban. Tapi kami persilahkan kepada Komisi Fatwa yang sudah tadi dilaporkan secara komprehensif hasil penelitian dan sekarang wilayah kerjanya di Komisi Fatwa. Mudah-mudahan teman-teman mau bekerja keras dan insya Allah bekerja keras sehingga di pekan ini sudah bisa keluar. Ya, kalau terlambat-lambatnya pekan depan sudah keluar fatwa. Baik. Mudah-mudahan minggu ini. Ya, kembali ke Pak Ken. Pak Ken, Anda kan bilang ya, selain untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, Anda juga ingin membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Apakah selama ini Anda beranggapan Panji Gumilang itu kebal hukum? Ya, 30 tahun dari 93, berdiri 94, legal yayasan 96, mereka bangun secara keseluruhan 99, diresmikan. Ini kan kalau sekarang dari 93, 2023 kan 30 tahun. Artinya ini kan proses yang tidak sebentar. Dan ajaran NI itu terus berjalan. Jadi seorang hanya melihat kadang-kadang Al Zaitun bagus kok ditoleransi, padahal ini sebenarnya satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ini terjadi. Jadi mereka jelas-jelas melakukan pengkaderan setiap saat. Sampai hari ini kami dari NI Kri Center masih menerima laporan dari orang tua, dari kerabat, bahkan ada dari korban juga yang melapor ke kami, dan ini yang masih aktif juga banyak, dan mereka menyampaikan kepada kami ini harus disuarakan, jangan sampai ini dibiarkan. Ini akan menjadi kalau teman-teman kami melihat ini tragedi kemanusiaan, Pak, atas nama agama. Orang harus berinfak gak jelas untuk negara, harus jual tanah, jual rumah, harus mereka mengkafirkan orang lain, karena kalau nggak mengkafirkan orang nanti kita kafir,
terus dihancurkan juga masa depannya, harus berhenti dari dunianya, dari sekolah, dari kuliah, dari kerja lah, ini kan bahaya sekali. Dan terkait yang kita laporkan, ini juga ada di doktrin NII. Mohon maaf, dulu kami ketika di NII, pimpinan kami mengatakan Quran itu diinjak-injak nggak apa-apa, Quran itu di pabrik juga dilempar-lempar, yang sakral isinya kan menurut mereka. Jadi Quran dulu buat ganjal pintu, buat bantal tidur, bagi kawan-kawan dulu ketika di NII itu nggak ada persoalan. Dan ini di Panji Gumilang juga sama, bahwa ini diartikan bahwa ini adalah perkataan bukan wahyu ilahi, padahal ini adalah wahyu ilahi. Nah, ini yang harus kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu bahwa ini sebuah kesesatan yang nyata. Kalau tidak dihentikan, ini bahaya. Dan kami berharap tadi yang disampaikan Pak Kiai Khalil, ini juga segera ada fatwa. Ini kan juga menjadi landasan masyarakat supaya, oh iya ternyata itu salah, dan aparat juga untuk menindak masalah ini supaya cepat selesai. Baik, oke. Pak Ihsan, dari advokat pembela Pancasila, apakah beranggapan bahwa seluruh ajaran di Al Zaitun selama ini bertentangan dengan Pancasila? Terima kasih. Jadi yang kami laporkan itu salah satunya adalah fatwa MUI yang terbaru nomor 38 2023 tentang khatib perempuan. Ada 6 butir fatwa MUI. Tadi semua fatwa itu sudah kami tuangkan dalam berita acara yang menyatakan bahwa yang pertama, perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, bahwa jika ada perempuan yang menjadi khotib dalam sholat Jumat yang dihadiri laki-laki, maka sholat Jumatnya tidak sah. Nah, terus ada beberapa yang terakhir itu orang yang mengatakan bahwa khatib perempuan itu boleh untuk memimpin sholat Jumat bagi laki-laki, itu harus segera disuruh bertaubat. Nah, itu bunyi fatwa MUI yang sudah kami masukkan dalam BAP yang ini sedang dituangkan dalam BAP, nanti kalau sudah selesai akan saya tanda tangan gitu. Baik, oke. Terakhir, Pak Khalil, ada pernyataan dari Panji Gumilang, kenapa MUI secara kelembagaan ya belum bisa menemui Panji Gumilang di Al Zaitun atau di tempat lain, itu karena dianggap MUI ini sejak awal sudah tidak adil terhadap Panji Gumilang, terhadap Al Zaitun. Apa jawaban Anda soal itu? Ya, karena kami memberikan keterangan yang hasil penelitian kami, yang itu tidak setuju dia. Saya tadi sudah sampaikan juga begitu dulu, Musaddiq yang ngaku Nabi akhirnya divonis itu dengan Ghafatar juga begitu gitu loh. Jadi hal kecemburuan. Kalau bicara soal MUI mengeluarkan keputusan, MUI belum pernah mengeluarkan fatwa khusus, kecuali tadi sampaikan oleh Pak Ihsan Tanjung. Kami sudah mengeluarkan baru 2 minggu lalu itu berkenaan dengan, karena Panji mengatakan akan nanti ada perempuan jadi imam. Sementara kita kan khawatir itu menolak ke tempat lain, perempuan jadi imamnya laki-laki, khutbah Jumat umumnya. Ini kita nggak sah, ini kita keluarkan fatwanya. Meskipun katanya baru kata-kata ya, belum dilaksanakan. Tetapi statement itu kan menantang kepada Kementerian Agama, bahwa saat itu kalau kita lihat di videonya, itu kami nanti akan melaksanakan khutbah perempuan, khotibnya, kemudian kita sholat Jumat, dan kalau saya nggak setuju ya nggak apa-apa umumnya. Tapi kita harus menyampaikan kepada umum hukum yang sebenarnya. Nah, permintaan hukum itulah kami tuangkan dalam bentuk fatwa. Oleh karena itu nanti satu persatu sesuai dengan hasil penelitian kita, satu persatu dikeluarkan fatwanya. Maka apakah umpamanya melihat ketika ucapannya Al-Quran, umpamanya itu berbahasa Arab dari Nabi, Allah nanti tidak ngerti, apakah termasuk itu penodaan agama. Kemudian ketika menafsirkan tafassahu fil majalis itu bukan soal renggangnya, tapi menafsirkan tidak menurut kaidah tafsir, itu bagian dari kesesatan. Kemudian termasuk tadi umpamanya perempuan yang tidak sah untuk jadi khotib, tapi umpamanya nanti dilaksanakan atau difatwakan atau diajarkan, itu nanti kita disebut dengan penyimpangan ke suatu yang syariah. Nah, itulah nanti kita keluarkan fatwanya masing-masing. Yang sudah keluar ada berkenaan dengan perempuan menjadi khotib Jumat itu tidak sah. Kalau itu sengaja dilakukan, berarti memang dia melanggar dari syariat, dan itu adalah bagian dari penyimpangan. Insya Allah satu persatu, dan termasuk juga penodaan agama. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa kerja lebih cepat, ya, dan lebih hati-hati. Tentunya kita tidak mau buru-buru lalu sembrono. Makanya setelah laporan selesai baru kita akan keluarkan fatwanya. Mudah-mudahan minggu ini ya, karena ini mungkin terkena dengan Lebaran, mungkin minggu depan paling lambatnya. Tapi mudah-mudahan kami coba untuk minggu ini sudah keluar fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia. Baik,
Baik, kalau begitu terima kasih Pak Holil Nafis, Pak Kiai, terima kasih atas kehadiran Anda dan juga Pak Isan, Pak Ket, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time.